Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Jendela Dunia. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Mari kita buka jendela wawasan kita hari ini. Bro, gue mau mulai dari sesuatu yang kedengerannya receh, tapi justru di situ biasanya bencana ekonomi ngumpet. Lo jalan sore, lihat warung nasi di pinggir jalan, lampu masih nyala, wajan masih mendesis, papan menu masih ditulis pakai spidol, ojol masih parkir sambil main HP. Dari luar kelihatan hidup, tapi pas lo ngintip muka yang jaga kasir lo bisa baca satu hal. Dia senyum, tapi matanya kayak lagi ngitung utang. Bukan utang yang dramatis kayak di sinetron, tapi utang yang halus, utang yang menumpuk sehari-hari, utang yang bikin orang jadi pelan ngomongnya, pelan mikirnya, pelan ketawanya. Ownernya, kita sebut aja Bang Dika, masih sopan. Monggo bro, lo tanya Bang rame ya? Dia ketawa kecil. Ketawa orang yang sudah belajar ketawa supaya tidak nangis. Terus dia jawab, rame sih rame, tapi duitnya kagak rame. Nah, kalimat rame tapi duitnya kagak rame itu bukan cuma curhat warung. Itu gejala, itu sinyal. Dan kalau sinyal kayak gitu mulai jadi pemandangan umum bro, itu artinya ada sesuatu yang lagi bergeser di fondasi ekonomi. Gue tahu kata IMF kedua itu bikin orang langsung kebayang kurs jebol, dolar naik gila-gilaan, orang ngantri di money changer, berita merah semua. Tapi justru itu jebakannya. Banyak orang nunggu krisis datang pakai suara keras, padahal krisis paling bahaya sering datang tanpa suara. Dia datang kayak gerimis yang kelihatannya santai, tapi kalau lo biarin, dia jadi banjir. Dia datang kayak bau gosong kecil dari stop kontak, tapi ternyata kabel di dalam tembok sudah meleleh. Jadi gue bilang dari awal, kalau IMF versi kedua itu beneran kejadian, bentuknya nggak akan copy-paste. Dia bisa datang dari bawah, dari kehidupan yang kelihatan normal, tapi makin lama makin capek. Lo masih bisa ngopi, tapi ngopinya makin sering cari promo. Lo masih bisa makan di luar, tapi pilih paket hemat. Lo masih bisa liburan, tapi pakai cicilan. Dan setelah pulang malah stres. Itulah rapuh versi baru, hidup jalan tapi napas pendek. Sekarang kita rapihin dulu definisinya biar nggak kebawa emosi. IMF itu lembaga. Tapi dalam bahasa rakyat, IMF itu simbol, momen ketika ekonomi jatuh sampai negara harus minta bantuan luar, dan bantuan itu datang dengan syarat yang pahit. Gua nggak ngomong besok pagi kita bakal minta bantuan siapapun, yang gue bilang jalur menuju krisis ala IMF itu lagi kebentuk, fondasinya lagi retak. Dan retakan itu di era sekarang sering muncul pertama kali di ekonomi bawah. Dulu krisis sering dimulai dari kurs, pasar keuangan, lalu bank, lalu nyebar ke usaha kecil. Sekarang bisa kebalik. Sekarang bisa dimulai dari dompet keluarga, dari UMKM, dari orang yang gajinya numpang lewat karena cicilan, dari pedagang yang omzetnya ada tapi margin habis, dari pegawai yang kerja normal tapi tabungannya nggak nambah. Kalau bawahnya ambruk, gedung atasnya tinggal nunggu giliran. Dan Indonesia itu ekonominya besar tapi tulangnya tetap rakyat kecil. Coba lo lihat sekitar. Banyak usaha kelihatan rame karena platform. Ada GoFood, GrabFood, Marketplace, promo, ongkir diskon, cashback, tapi dari setiap transaksi ada potongan ini itu. Komisi, biaya layanan, biaya iklan biar nongol, diskon yang seringnya dibebanin ke penjual. Lalu bahan baku naik, minyak goreng, telur, ayam, cabai, beras, semuanya punya drama. Gas naik, listrik naik, sewa naik, kalau punya pegawai, upah juga naik. Jadi si Bang Dika ini merasa kayak kerja buat orang lain. Dia jadi buruh di usaha sendiri, terus orang nyaranin ya udah tutup aja. Lucunya, di dunia nyata tutup usaha itu juga mahal. Bongkar interior, balikin ruko ke kondisi awal, bayar sisa tagihan, beresin alat, kadang ada penalti kontrak. Jadi banyak pemilik usaha stuck, jalan rugi, tutup rugi. Disinilah muncul yang gue sebut usaha zombie. Masih buka, lampu nyala, ada pelanggan tapi sebenarnya cuma bertahan supaya nggak langsung tenggelam. Dan usaha zombie itu bukan cuma masalah individu. Kalau jumlahnya banyak, dia jadi racun buat sistem. Sekarang kita ngomongin utang. Karena ini paling dekat sama kehidupan orang Indo. Utang itu bukan musuh. Utang bisa jadi alat kalau dipakai buat produktif. Tapi masalahnya, makin banyak orang dan usaha sekarang pakai utang buat bertahan hidup, bukan buat tumbuh. Paylater dipakai buat kebutuhan kecil yang kalau dikumpulin jadi gunung. Pinjol jadi jalan cepat saat gaji belum turun. Kartu kredit dipakai buat nutup lubang, bukan buat manfaat. Leasing barang jadi normal. Dan semuanya kelihatan aman karena sistem bilang tenang, cicil aja. Padahal cicilan itu bukan obat, cicilan itu komitmen.
Kalau pendapatan lo turun, komitmen itu tetap datang tiap bulan tanpa peduli mood lo. Ini penting bro. IMF versi baru itu bukan cuma cerita kurs. IMF versi baru itu cerita beban tetap yang terlalu banyak, margin yang terlalu tipis, dan arus uang yang bocor keluar. Begitu ada guncangan kecil, orang yang rapuh langsung jatuh. Dan jatuhnya bukan karena mereka bodoh atau malas. Jatuhnya karena struktur hidupnya memang nggak punya bantalan. Nah, sekarang gue masuk ke 3 gelombang yang lagi nyiapin panggung buat IMF versi baru. 3 gelombang ini datang barengan, saling dorong, dan bikin ekonomi bawah makin rapuh. Gelombang pertama, biaya hidup dan biaya usaha naik, tapi harga jual susah ikut naik. Ini bukan cuma soal inflasi di berita. Ini soal realita harian, listrik token, gas, bensin, ongkos logistik, sewa kontrakan, sewa ruko, biaya sekolah, semuanya naik. Indonesia itu negara kepulauan, jadi logistik itu monster tersembunyi. Barang dari satu pulau ke pulau lain, dari pelabuhan ke daerah biayanya bisa naik di tengah jalan. UMKM yang bahan bakunya ikut naik jadi terjepit. Kalau dia naikin harga, pelanggan kabur. Kalau dia tahan harga, margin habis. Gelombang kedua, ketergantungan ke platform. Ojol, marketplace, pembayaran digital, iklan. Awalnya platform itu terasa menolong, tapi lama-lama platform jadi gerbang. Lo mau jualan? Lewat sini. Lo mau terlihat? Bayar iklan. Lo mau ongkir murah? Ikut promo. Lo mau transaksi mudah? Pakai layanan tertentu. Hasilnya uang yang dulu muter di lingkungan sekarang bocor keluar. Pelanggan bayar ke platform, platform ambil bagian, baru sisanya turun ke pedagang. Dan pedagang tetap harus bayar sewa ke pemilik properti, bayar listrik ke penyedia energi, bayar bahan ke pemasok. Gelombang ketiga, perilaku konsumen berubah dan pasar makin kebelah. Anak muda makin digital, makin cari praktis, makin suka yang murah atau yang unik. Kelas menengah banyak yang tertekan, jadi belanja makin selektif. Di sisi lain ada kelompok yang tetap bisa belanja premium, konser, traveling, makan mahal, shopping brand. Hasilnya, pasar tengah makin sempit. Bisnis tanggung yang nggak murah banget tapi juga nggak spesial banget mulai kehilangan tempat. Ini pola yang berbahaya karena ekonomi stabil biasanya ditopang oleh pasar tengah. Lo mungkin bilang, kok bisa pasar tengah mati? Karena sekarang orang punya 2 mode. Mode hemat, cari yang paling murah, paling efisien, paling banyak promo. Mode pelarian. Cari yang paling spesial, paling mewah, paling bikin lupa stres. Yang di tengah, yang biasa-biasa saja, yang dulu jadi tulang punggung banyak usaha kecil mulai ditinggal. Dan itu membuat banyak UMKM kehilangan pelanggan bukan karena produk jelek, tapi karena posisi mereka jadi nggak jelas. Kalau 3 gelombang ini ketemu, efeknya naik ke atas lewat jaringan. UMKM itu bukan cuma warung, UMKM itu rantai. Warung beli bahan dari supplier. Supplier bayar sopir, sopir beli bensin, beli makan, bayar cicilan motor. Pegawai warung bayar kos, bayar pulsa, kirim uang ke kampung. Kalau warung mulai susah, supplier ikut kering, sopir order berkurang, pegawai jam kerja dipotong. Pelan-pelan ekonomi lokal kehilangan putaran. Dan ketika putaran melambat, bank mulai merasa dingin. Bank itu seperti orang yang lihat langit. Begitu awan gelap, dia angkat jemuran. Kredit mulai diperketat, syarat makin ketat, penilaian risiko makin galak. Yang dapat kredit biasanya yang sudah kuat, yang lemah makin susah. Ini memicu spiral, kredit seret, usaha tutup, pengangguran naik, konsumsi turun, lalu lebih banyak usaha kena. Di situ krisis bukan lagi sekadar angka, itu krisis kepercayaan, orang nggak berani belanja, usaha nggak berani investasi, bank nggak berani kasih kredit. Ekonomi berjalan, tapi jalannya seperti orang habis lari maraton, langkahnya berat. Terus orang nanya, kalau gitu kenapa mal masih rame? Ya, karena ekonomi bisa bikin ilusi. Ada yang belanja karena memang mampu, ada yang belanja karena promo dan cicilan. Ada yang belanja karena butuh hiburan di tengah tekanan. Jadi keramaian bukan bukti sehat. Kadang keramaian itu tanda orang cari pelarian. Dan di era platform, keramaian bisa tercipta lewat diskon. Tapi diskon itu bukan pertumbuhan, itu percepatan. Lo narik permintaan masa depan ke hari ini, nanti bulan depan permintaannya bolong tapi cicilannya tetap jalan. Sekarang bagian pemicu. Dalam banyak krisis, pemicu sering datang dari luar. Suku bunga global naik, arus modal pindah, harga energi melonjak, geopolitik bikin komoditas goyang, sentimen investor berubah. Indonesia terhubung ke dunia. Kita impor bahan baku, impor barang modal, impor teknologi. Kita juga butuh investasi.
Jadi kalau dunia bergejolak, tekanan ke kurs bisa muncul. Kalau kurs tertekan, barang impor naik, biaya produksi naik, inflasi bisa balik. Kalau inflasi naik, kebijakan moneter bisa mengetat, kredit makin mahal, dan rakyat bawah makin kecekik. Lo nggak perlu jadi ekonom untuk merasakannya. Lo cukup belanja bulanan dan lihat dompet lo. Gue nggak mau nyeret lo ke grafik-grafik yang bikin pusing. Gue mau kasih gambaran domino yang simpel. Domino pertama, margin UMKM habis. Domino kedua, telat bayar meningkat, baik di usaha maupun rumah tangga. Domino ketiga, bank dan lembaga keuangan menahan kredit. Domino keempat, konsumsi turun karena orang takut dan cicilan berat. Domino kelima, pendapatan turun, jam kerja berkurang, PHK muncul di beberapa sektor. Domino keenam, tekanan kurs dan biaya impor bikin harga naik lagi. Lingkarannya jadi spiral. Dan spiral itu persis yang bikin krisis terasa seperti IMF, pahit, panjang, dan terasa di dapur. Nah, sekarang pertanyaan paling penting. Kalau ini benar terjadi, orang Indo bisa survive nggak? Bisa. Tapi bukan dengan cara ajaib, survive itu soal struktur. Saat krisis, yang selamat bukan yang paling gede, tapi yang paling ringan. Ringan utang, ringan biaya tetap, fleksibel, dan punya cadangan. Gua mulai dari keluarga dan pekerja. Prinsip pertama, jaga likuiditas. Likuiditas itu uang yang bisa dipakai cepat. Banyak orang merasa aman karena punya barang, punya gadget, punya motor, punya aset kecil. Tapi saat krisis yang lo butuhin itu uang buat bayar makan, kontrakan, listrik, sekolah, transport. Jadi lo perlu bantalan. Gak harus besar dan gak harus instan, tapi harus ada. Bantalan itu bikin lo gak panik saat ada guncangan. Dan panik itu sering lebih mahal daripada masalahnya sendiri. Prinsip kedua, beresin utang konsumtif sebelum utang itu beresin lo. Bedain cicilan produktif dan cicilan gaya. Nyicil alat kerja atau pelatihan yang jelas meningkatkan penghasilan itu beda dengan nyicil barang cuma buat gengsi. Gengsi nggak bisa bayar token listrik. Gengsi nggak bisa bayar kontrakan. Gengsi nggak bisa bayar iuran kesehatan. Saat krisis, yang bikin orang jatuh itu beban tetap. Jadi makin kecil beban tetap lo, makin besar ruang napas lo. Prinsip ketiga, bikin anggaran yang jujur. Banyak orang Indo hidupnya budget di kepala. Ujungnya selalu sama. Kok gaji habis ya? Bocornya sering kecil-kecil. Ongkir, kopi, langganan aplikasi, top up, jajan impulsif gara-gara diskon. Diskon itu jebakan paling sopan. Lo merasa hemat padahal lo belanja. Jadi detektif buat dompet lo sendiri. Cari kebocoran, tutup kebocoran, dan jangan malu bilang tidak ke godaan yang cuma bikin lo senang 10 menit. Prinsip keempat, tambah pemasukan dengan cara yang realistis. Side hustle itu bagus, tapi jangan kebawa konten cuan cepat. Yang lo butuh saat krisis adalah tambahan yang stabil walau kecil. Skill sederhana yang bisa dijual. Desain, edit video, admin, nulis, ngajar les, bantu jualan online, jadi reseller, bikin makanan pre-order, atau jadi operator marketplace untuk orang lain. Nggak glamor tapi kuat, saat badai, jangkar lebih berguna daripada roket. Prinsip kelima, lindungi risiko kesehatan. Di Indo, banyak orang baru sadar pentingnya kesehatan pas sudah sakit. Padahal kombinasi krisis ekonomi plus sakit itu mematikan. Jadi jangan remehkan akses kesehatan dan jangan remehkan kebiasaan dasar. Tidur, makan yang waras, gerak, dan kontrol stres. Lo nggak perlu jadi atlet, tapi lo perlu jadi manusia yang nggak gampang drop. Karena kalau lo drop, biaya dan panik datang barengan. Sekarang UMKM. Prinsip pertama, fokus pada arus kas, bukan omzet. Omzet bisa bikin lo merasa menang padahal lo lagi kalah. Hitung sisa bersih per transaksi. Kalau sisa bersihnya kecil banget, berarti lo sedang kerja keras untuk nol. Di masa rawan, nol itu bahaya. Lo butuh positif walau kecil, tapi konsisten. Lebih baik kecil tapi sehat daripada besar tapi berdarah. Prinsip kedua, kurangi biaya tetap. Sewa mahal, jam buka terlalu panjang, menu terlalu banyak, stok terlalu banyak, iklan yang gak jelas hasilnya, itu semua bikin lo berat. Di krisis, berat itu bikin tenggelam. Negosiasi sewa itu bukan aib. Pemilik ruko juga takut kosong. Ajak ngobrol, cari skema, cari jalan tengah. Kalau perlu, kecilkan tempat, pindah lokasi, atau gabung dapur bersama. Ini bukan tanda kalah, ini tanda adaptasi. Prinsip ketiga, jangan jadi budak platform. Pakai platform boleh, tapi jangan cuma punya satu pintu. Bangun jalur langsung, WhatsApp bisnis, database pelanggan,
Promo khusus pesan langsung, sistem langganan, layanan antar radius dekat. Tujuannya bikin pelanggan ingat lo, bukan ingat aplikasi. Karena fee platform bisa berubah kapan saja dan lo butuh kontrol, kalau lo bisa bikin pelanggan kontak langsung, margin lo lebih aman. Prinsip keempat, bikin nilai yang nggak cuma soal murah. UMKM nggak bisa menang perang bakar duit lawan raksasa. Jadi lo harus menang di rasa, di layanan, di kepercayaan, di pengalaman. Orang Indo loyal kalau merasa dihargai. Mereka balik karena hubungan. Ini sebabnya warung yang ownernya ramah dan konsisten sering lebih kuat dari yang sekadar murah. Hubungan itu modal yang tidak bisa di-copy paste oleh algoritma. Prinsip kelima, rapihin produk. Buang yang nggak laku, fokus ke yang laku. Efisiensi itu bukan pelit, itu seni bertahan. Banyak usaha F&B mati karena menunya kebanyakan, bahan kebuang, proses ribet, dan akhirnya margin hilang. Sederhanakan, bikin proses cepat, bikin pembelian bahan lebih terkendali. Jangan jatuh cinta pada menu favorit pribadi kalau pelanggan tidak peduli. Prinsip keenam, siapkan skenario. Kalau omzet turun 20%, lo potong apa? Kalau turun 40%, lo ubah channel apa? Kalau bahan naik, menu mana yang disesuaikan? Kalau listrik naik, jam operasional mana yang dioptimalkan? Ini bukan paranoid, ini latihan. Orang yang latihan sebelum hujan gak panik saat hujan. Dan panik adalah pembunuh keputusan. Sekarang anak muda, prinsip pertama, jangan terjebak cicilan gaya hidup. Lo boleh self-reward, tapi jangan self-sabotage. Nyicil barang mahal sementara pemasukan belum stabil itu seperti lo beli helm mahal tapi motornya belum punya. Krisis menghajar yang paling banyak beban tetap dan paling sedikit bantalan. Jadi kalau lo mau keren, kerenlah dengan kontrol diri. Kontrol diri itu sesuatu yang jarang dipamerkan, tapi justru paling mahal. Prinsip kedua, invest di skill lintas sektor. Saat ekonomi ketat, perusahaan cari yang bisa multiperan. Komunikasi, analisis, tools digital, sales, problem solving itu semua membuat lo fleksibel. Fleksibel itu mata uang paling mahal saat krisis. Skill juga bikin lo bisa pindah jalur tanpa merasa identitas lo runtuh. Karena identitas yang sehat itu bukan jabatan, tapi kemampuan. Prinsip ketiga, bentuk kebiasaan hemat yang elegan. Hemat bukan miskin. Hemat itu strategi. Lo bisa hidup sederhana tanpa merasa kalah. Karena yang bikin orang jatuh bukan cuma kurang uang, tapi tekanan mental akibat membandingkan diri dengan orang lain. Di era flexing, itu jebakan besar. Lo harus bisa bilang, gue fokus sehat dan tetap percaya diri. Biar lebih konkret, gue kasih beberapa contoh yang dekat banget sama kehidupan Indo supaya lo ngerti ini bukan teori. Contoh pertama, laundry kiloan. Banyak orang pikir laundry itu bisnis aman karena orang selalu butuh baju bersih. Faktanya, laundry itu boros listrik dan air dan kompetitornya gila-gilaan. Di satu gang bisa ada 3 laundry, jaraknya 5 meter. Kalau pelanggan makin sensitif harga, laundry yang tanggung mati duluan. Yang survive biasanya yang punya pelanggan langganan, yang punya sistem antar jemput di radius dekat, dan yang rapihin biaya listrik, jam operasional, serta mesin supaya nggak boros. Kalau cuma perang harga, ujungnya semua berdarah. Contoh kedua, bengkel kecil. Bengkel hidup dari kunjungan rutin, ganti oli, servis rem, ban, rantai, aki. Tapi saat ekonomi ketat, banyak orang nunda servis. Mereka bilang, nanti aja. Sekali 2 kali nunda, bengkel masih aman. Tapi kalau jutaan orang nunda, bengkel sepi. Biaya tetap jalan. Spare part naik karena impor atau kurs. Pelanggan marah kalau harga naik. Bengkel yang bertahan biasanya yang punya kepercayaan dan transparansi. Mereka jelasin, ini perlu, ini bisa nunggu jadi pelanggan balik karena merasa aman, bukan karena paling murah. Contoh ketiga, kafe kecil dekat kampus. Anak muda masih nongkrong, tapi beli 1 minum buat 2 orang. Duduk 3 jam colokan penuh, wifi dipakai, tapi transaksi minim, owner senyum, tapi arus kas nangis. Ini bukan salah pelanggan, ini respons manusia saat masa depan terasa nggak pasti. Mereka tetap butuh hiburan, tapi menekan pengeluaran. Kafe yang survive biasanya yang punya produk signature yang dicari, atau yang punya komunitas, atau yang pivot ke paket langganan kopi literan, bukan cuma ngandelin kursi dan wifi. Contoh keempat, warung makan yang bergantung pada promo platform. Saat promo jalan, order naik. Begitu promo berhenti, order turun drastis. Ini bikin cash flow seperti roller coaster. Banyak warung lalu memaksa ikut promo lagi walau margin makin tipis, karena takut sepi.
Ini seperti orang lari di treadmill, capek tapi nggak maju. Warung yang survive biasanya mulai bangun pelanggan langsung, minimal lewat WhatsApp, dan bikin menu paket untuk pelanggan sekitar, bukan hanya pelanggan yang datang lewat aplikasi. Sekarang bagian yang sering dilupakan, momen khas Indonesia yang bikin orang lengah, Ramadan dan Lebaran. Pengeluaran naik, mudik, hadiah, baju, makanan, kumpul keluarga. Banyak orang merasa harus maksimal, tapi kalau semua itu dibayar dengan cicilan, habis Lebaran lo bisa menggap-menggap berbulan-bulan. Krisis nggak peduli kalender. Jadi kalau lo mau siap, bedain kebutuhan sosial dan kebutuhan finansial. Berbagi boleh, tapi jangan sampai keluarga lo sendiri jatuh. Hormat itu bukan soal seberapa mahal, tapi seberapa tulus dan seberapa bijak. Lalu ada usaha musiman. Saat ekonomi ketat, orang tergoda jualan dadakan, takjil, parcel, makanan viral, thrift. Bagus kalau dikelola kecil dan rapi. Tapi banyak yang overstock, kebawa FOMO, beli bahan banyak, beli kemasan banyak, lalu penjualan nggak sesuai. Ujungnya rugi. Di masa rawan, strategi terbaik itu mulai kecil, tes pasar, jangan baper sama tren. Tren itu panas sebentar, tapi tagihan bisa panjang. Ada juga fenomena kelihatan kaya padahal rapuh. Ini yang bikin krisis makin licik. Orang tetap posting makan enak, tetap posting belanja, tetap posting healing. Tapi banyak yang sebenarnya pakai pay letter, pakai cicilan, pakai utang yang ditunda. Mereka terlihat hidup, tapi hidupnya di atas kartu. Begitu sistem terguncang, mereka jatuh lebih dulu karena beban tetapnya banyak dan bantalan nol. Jadi jangan nilai kesehatan ekonomi dari feed, nilai dari struktur. Oke, sekarang gue rangkum jadi paket bertahan yang padat tanpa sok menggurui. Pertama, untuk individu dan keluarga, rapihin beban tetap. Targetnya sederhana, kalau pendapatan turun, lo masih bisa hidup tanpa langsung pinjam. Kedua, bangun bantalan liquid sedikit demi sedikit. Kalau belum bisa besar, kecil pun gak apa-apa, yang penting rutin. Ketiga, jangan tambah utang konsumtif baru ketika tanda-tanda rapuh sudah terlihat. Keempat, tambah skill dan pemasukan yang realistis. Kelima, jaga risiko kesehatan karena krisis dan sakit itu duo paling sadis. Untuk UMKM, 1. Hitung margin dengan jujur dan fokus ke produk yang sehat. 2. Turunkan biaya tetap dan buat operasi lebih ramping. 3. Kurangi ketergantungan platform dengan membangun kanal langsung. 4. Bangun repeat order dan langganan supaya cash flow stabil. 5. Siapkan tan skenario, bukan cuma harapan. Dan yang paling penting, jangan terjebak gengsi, bisnis harus kelihatan rame. Yang penting bisnisnya hidup. Gue juga mau ngomongin satu senjata Indonesia yang sering dilupakan, komunitas. Saat krisis, akses itu lebih mahal daripada uang. Koneksi kerja, rekomendasi, pelanggan tetap, komunitas usaha, tetangga, itu semua bisa jadi jaring pengaman. Tapi jaring itu cuma berfungsi kalau lo nggak gengsi. Banyak orang jatuh karena gengsi ngaku seret. Padahal krisis bukan lomba pencitraan. Krisis lomba bertahan, lo boleh kuat di luar, tapi lo harus cerdas di dalam. Dan satu lagi bro, krisis itu memaksa orang memilih. Ekonomi bawah yang rapuh membuat banyak orang akhirnya harus memilih antara dua jalur. Jalur pertama, menunda masalah dengan utang. Jalur kedua, merapikan struktur dengan disiplin. Jalur pertama terasa enak di awal, tapi sakitnya panjang. Jalur kedua terasa berat di awal, tapi membuat lo punya napas. Ini seperti diet bro. Nahan sebentar supaya hidup lebih lama. Gue nggak akan bilang semua orang bisa selamat dan jadi kaya. Itu konten motivasi murahan. Yang gue bilang, lo bisa meningkatkan peluang selamat dengan memilih struktur yang benar. Dan struktur yang benar itu dibangun sebelum orang panik. Saat panik, keputusan biasanya jelek. Jadi kalau lo dengar ini dan lo merasa, waduh, gue kayaknya rapuh bagus, itu bukan buat nyalahin. Itu buat bikin lo sadar. Terakhir gue kasih gambaran sederhana supaya lo inget. IMF versi baru itu seperti rumah yang pondasinya retak. Dari luar rumahnya masih bagus, cat masih oke, tamu datang masih bisa makan, tapi pondasinya retak. Lo bisa pura-pura, tapi fisika nggak peduli. Kalau getaran datang, rumahnya goyang. Nah, getarannya bisa macam-macam, harga energi naik, suku bunga global naik, kurs tertekan, arus modal berubah, atau hanya kepercayaan yang turun. Lo nggak bisa kontrol getaran, tapi lo bisa perkuat pondasi. Gue tambahin beberapa potret yang sering luput dari kamera, tapi justru jadi indikator paling jujur. Potret pertama, Abang Ojol. Banyak orang pikir Abang Ojol itu barometer kota. Kalau order deras, kota hidup. Kalau order seret, kota batuk.
Gue pernah ngobrol sama satu abang, sebut aja Mas Raka. Dia bilang, sekarang order ada tapi jaraknya jauh-jauh dan bonus makin susah. Dia bukan ngeluh, dia cuma ngasih data versi jalanan. Di situ lo bisa lihat tekanan. Biaya bensin, biaya servis motor, biaya makan semua naik sementara pendapatan makin susah diprediksi. Kalau banyak abang ojol mulai bilang, sekarang kerasa berat, itu sinyal bahwa konsumsi dan mobilitas sedang berubah. Potret kedua, pegawai pabrik atau gudang yang jam lemburnya dipangkas. Banyak keluarga di pinggiran kota hidup dari lembur. Lembur itu bukan bonus, itu kebutuhan. Saat order ekspor atau order retail melambat, lembur yang pertama dipotong. Orang masih kerja, tapi pendapatan turun. Mereka tetap bayar cicilan, tetap bayar sekolah, tetap bayar kontrakan. Jadi yang mereka potong adalah belanja harian. Mereka masak lebih sering, mereka nunda beli baju, mereka nunda servis kendaraan. Sekali lagi, bukan karena mereka pelit, tapi karena sistem mendorong mereka hemat. Dan kalau jutaan orang hemat bersamaan, itu jadi gelombang ekonomi. Potret ketiga, warung kelontong kecil yang kalah sama minimarket dan marketplace. Dulu warung kelontong itu hidup dari langganan tetangga. Sekarang banyak tetangga belanja lewat aplikasi karena ada gratis ongkir atau cashback. Warung kelontong masih ada, tapi perputaran barangnya turun. Owner warung akhirnya mengambil jalan ngepas. Stok lebih sedikit, pilihan lebih sedikit. Ini membuat warung makin kurang menarik, pelanggan makin pindah, dan lingkaran turun terus. Kalau ekonomi sehat, warung kecil biasanya masih punya napas. Kalau warung kecil mulai ngos-ngosan, itu tanda putaran uang di level bawah sedang bocor. Potret keempat, fresh graduate yang masuk dunia kerja saat perusahaan lagi hemat. Dia dikasih gaji pas-pasan, kontrak pendek, target tinggi, dan kompetisi gila. Dia tetap butuh hidup di kota, kos, makan, transport, pulsa. Banyak yang akhirnya menambal dengan pay later. Pay later awalnya terasa seperti penyelamat, padahal itu cuma menggeser masalah ke bulan depan. Kalau krisis datang, kelompok ini paling rentan karena mereka belum punya tabungan dan belum punya posisi kuat. Ini penting karena generasi baru yang rapuh artinya masa depan konsumsi juga rapuh. Nah, sekarang kita masuk ke bagian cara bertahan yang benar-benar bisa dipraktikkan, bukan teori motivasi. Gue bikin ini seperti cerita 30 hari, bukan daftar. Anggap aja hari ini lo baru sadar sinyalnya makin jelas. Hari pertama sampai hari ke-7, fokus lo cuma satu, lihat kenyataan. Catat pengeluaran yang benar-benar keluar. Bukan cuma yang besar, tapi yang kecil-kecil yang sering. Ongkir, kopi, snack, langganan, top up. Banyak orang kaget karena kebocoran kecil bisa lebih besar dari cicilan. Begitu lo lihat datanya, lo berhenti berdebat sama perasaan. Karena perasaan sering bohong, data lebih jujur. Minggu kedua, lo mulai rapihin beban tetap. Kalau ada cicilan konsumtif yang bisa dinego atau dipercepat pelunasannya, lo susun strategi. Lo bukan harus lunas besok, tapi lo harus tahu timeline dan prioritas. Kalau lo punya 2 cicilan, pilih yang bunganya paling nyebelin atau yang paling bikin lo sesak tiap bulan. Di minggu ini juga lo mulai bikin bantalan. Sisihkan sedikit, taruh di tempat yang gak gampang kepakai. Jangan tunggu, bisa besar. Bantalan itu kayak batu bata. 1 batu bata kelihatan kecil, tapi 100 batu bata jadi tembok. Minggu ketiga lo bangun opsi pemasukan. Gak harus langsung dapat jutaan. Yang penting lo punya jalur. Lo belajar 1 skill kecil, atau lo aktif cari pekerjaan sampingan yang realistis, atau lo bantu orang lain jualan dan dapat komisi. Ini tahap dimana banyak orang gagal karena gengsi. Mereka pengen side hustle yang keren, padahal yang penting itu stabil. Minggu ketiga itu tentang bikin pintu tambahan, supaya hidup lo tidak bergantung pada 1 pintu. Minggu keempat, lo bikin aturan baru supaya semua usaha tadi tidak balik bocor. Lo set batas belanja impulsif, lo set prioritas, lo punya kebiasaan menunda 24 jam sebelum beli barang yang tidak penting. Lo juga bikin rencana kalau pendapatan turun, apa yang dipotong dulu, apa yang ditahan, apa yang disesuaikan. Ini bukan pesimis, ini dewasa. Kalau lo UMKM, 30 hari lo beda. Minggu pertama lo audit produk mana yang benar-benar menghasilkan, channel mana yang benar-benar bawa pelanggan, biaya mana yang sebenarnya cuma kebiasaan. Banyak UMKM bayar iklan karena takut sepi, bukan karena iklan itu efektif. Minggu kedua lo rapihin menu dan stok, lo potong yang mubazir, lo rapihin jam buka. Minggu ketiga lo bangun pelanggan langsung, kumpulin nomor, bikin WhatsApp broadcast yang sopan, bikin program langganan sederhana, bikin paket untuk pelanggan sekitar. Minggu keempat lo rapihin struktur, negosiasi sewa, rapihin pembelian bahan, rapihin pencatatan, dan bikin skenario kalau omzet turun.
Ini semua kedengerannya membosankan, tapi justru yang membosankan itu yang menyelamatkan. Gue juga mau ingetin beberapa mitos yang sering bikin orang Indo salah langkah saat tanda-tanda krisis muncul. Mitos pertama, tenang, nanti juga normal lagi. Kadang iya, kadang enggak. Tapi kalau lo menunggu normal tanpa beresin struktur, lo cuma menunda masalah. Mitos kedua, kalau panik beli barang sebanyak-banyaknya. Ini sering bikin orang kehabisan likuiditas. Mitos ketiga, biar aman, semua uang dipindah ke satu tempat. Ini bikin lo rentan kalau tempat itu bermasalah. Yang benar itu seimbang, punya liquid, punya perlindungan, dan punya rencana, bukan punya ketakutan. Terakhir, gue mau sentil hal yang jarang dibahas tapi sangat Indonesia, kebijakan dan perlindungan. Lo nggak perlu jadi analis politik untuk ngerti bahwa saat ekonomi global bergejolak, kebijakan dalam negeri juga bisa berubah. Suku bunga bisa disesuaikan, subsidi bisa ditata ulang, aturan kredit bisa berubah, program bantuan bisa bergeser. Intinya, jangan menganggap status quo itu permanen. Makanya, jangan taruh hidup lo di posisi yang cuma aman kalau semua kondisi ideal. Hidup yang aman adalah hidup yang tetap jalan walau kondisi nggak ideal. Lo bisa lihat ini dalam contoh sederhana, kalau hidup lo cuma bisa jalan kalau order selalu ramai itu rapuh. Kalau hidup lo cuma bisa jalan kalau cicilan selalu enteng, itu rapuh. Kalau usaha lo cuma bisa jalan kalau promo platform terus ada, itu rapuh. Struktur yang kuat itu bisa jalan walau ramai turun, walau promo hilang, walau biaya naik sedikit. Bukan karena lo kebal, tapi karena lo punya ruang. Dan ini alasan gue terus balik ke kata ringan. Ringan itu bukan berarti miskin. Ringan itu berarti beban tetap lo kecil, dan pilihan lo banyak. Saat krisis, pilihan itu mahal. Orang yang berat tidak punya pilihan. Dia cuma bisa panik dan berharap. Orang yang ringan bisa memilih, bisa tahan, bisa pivot, bisa negosiasi, bisa nunggu peluang. Gue nggak janji lo bakal kaya dari krisis. Tapi gue janji satu hal, kalau lo beresin struktur dari sekarang, lo bakal lebih tenang. Dan ketenangan itu bukan cuma enak di kepala, ketenangan itu bikin keputusan lo lebih cerdas. Karena krisis itu bukan cuma menghajar dompet, tapi menghajar pikiran. Banyak orang jatuh bukan karena uang habis, tapi karena panik bikin mereka salah langkah. Jadi, kalau lo masih ingat Bang Dika di awal, gue pengen lo paham, yang dia butuh bukan cuma rame. Yang dia butuh itu margin yang sehat, biaya yang terkendali, dan pelanggan yang loyal. Dan itu juga yang lo butuh dalam hidup, bukan cuma pendapatan, tapi struktur. IMF kedua, kalau benar-benar datang, akan membedakan orang berdasarkan struktur. Dan lo punya kesempatan untuk memilih struktur itu dari sekarang. Sebelum gue benar-benar tutup, gue kasih satu cara sederhana buat ngetes diri lo, bukan buat menghakimi. Coba bayangin 3 skenario. Pertama, pendapatan lo turun 10% selama 3 bulan. Kedua, pendapatan lo turun 25% selama 3 bulan. Ketiga, pendapatan lo tetap, tapi harga kebutuhan naik dan cicilan terasa lebih berat. Di tiap skenario, tanya ke diri lo, gue potong apa dulu, gue tahan apa dulu, gue cari tambahan dari mana. Kalau lo bingung total, itu bukan aib, itu sinyal lo butuh peta. Dan peta itu bro, lebih berharga daripada prediksi. Karena siapapun yang bilang bisa menebak tanggal krisis, biasanya jualan ketakutan. Yang kita butuhkan bukan tanggal, tapi disiplin. Disiplin untuk hidup di bawah kemampuan, disiplin untuk punya bantalan, disiplin untuk menghitung margin, disiplin untuk tidak menganggap promo sebagai pengganti strategi, disiplin untuk belajar skill yang bisa dibayar. Kalau lo mulai dari hari ini, langkah kecil lo akan terasa membosankan. Tapi di krisis, hal yang membosankan itu yang menyelamatkan. Dan kalau nanti orang-orang panik, lo mungkin tetap takut, tapi lo nggak akan beku. Lo masih bisa bergerak. Itu tujuan gue, bukan bikin lo takut, tapi bikin lo punya ruang untuk bergerak. Ingat bro, krisis itu kayak ombak. Lo nggak bisa nyuruh laut berhenti, tapi lo bisa belajar berenang, benerin perahu, dan pilih pantai yang aman. Jangan nunggu tenggelam baru belajar napas. Sekarang, kita jalan pelan tapi pasti.